Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Meisaroh, NIM 1914080040 akan menjelaskan materi review topik 9 yaitu biomaterial. A. Pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. 1. Pengertian biomaterial. Biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi cairan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh, kadangkala terbatas. Karena itu, tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. 2. Hubungan biomaterial pada berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu pada teknik material. Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai ronde ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur bahan dan sifatnya. Termasuk ke dalam ilmu ini adalah unsur fisika terapan, teknik kimia, mesin, sipil, dan listrik. B. Hubungan biomaterial pada bidang kedokteran, bedah, kedokteran gigi, dan obat-obatan dalam setiap aspek perawatan kesehatan. Biomaterial memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung, implan jaringan lunak, dan implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. B. Sejarah biomaterial. Biomaterial secara umum adalah suatu material yang tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai oleh bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno yang tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesnya tidak maksimal. Gambar tersebut yaitu penggunaan emas dan kayu sebagai salah satu biomaterial yang digunakan di bidang kedokteran masa lalu. C. Fungsi biomaterial pada tubuh manusia. Biomaterial merupakan material sintesis yang dipakai untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau untuk berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Biomaterial pada dasarnya adalah material dari bahan hayati. Biomaterial merupakan bahan yang dapat digunakan dalam tubuh manusia dengan tujuan memperbaiki, mengobati, dan meningkatkan mutu hidup orang tersebut. D. Persyaratan biomaterial dapat digunakan dalam tubuh. Dalam pemilihan material yang akan digunakan untuk implan harus memenuhi beberapa syarat. A. Biokompatible. Material harus dapat menyatu dengan tubuh. Jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. B. Material tahan korosi, degradasi, dan material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan. Bioaktif. Material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. D. Osteokonduktif. Material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan implan. Pada gambar tersebut yaitu tentang penyambungan implan pada tulang yang patah. E. Klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial dikelompokkan menjadi dua yaitu biomaterial sintetik dan biomaterial alam. Biomaterial sintetik adalah dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi yang menjadi dasar yaitu logam, keramik, polimer. Pengelompokan ini didasarkan pada susunan kimia dan struktur atom. Dan kebanyakan material yang ada sekarang termasuk dalam salah satu kelompok di atas.
Material tersebut adalah komposit. 2. Biomaterial alam. Beberapa material yang diperoleh dari binatang atau tumbuhan, ada pula yang penggunaannya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas. Keuntungan pada penggunaan material alam untuk implantasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada dalam tubuh. Contoh material alam adalah kolagen, chitin, keratin, dan selulosa. Sifat-sifat biomaterial. 1. Sifat fisika dari biomaterial ada 4, yaitu abrasi dan ketahanan abrasi, kekentalan, relaksasi tekanan, rip dan aliran. 2. Sifat termofisika dari bahan biomaterial ada 3. A. Konduktivitas termal, B. Difusi termal, C. Koefisien ekspansi termal. Kelebihan dan kekurangan biomaterial pada logam. Kelebihan biomaterial logam yaitu kuat, keras, dan tangguh, sedangkan kekurangannya mudah korosif. Kelebihan logam merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, kekurangannya mudah menyerap listrik. Kelebihan logam bisa bersifat magnetik, kekurangannya mudah beradu dengan benda lain. Kelebihan logam mudah dicairkan atau dipanaskan sehingga mudah dibentuk dan dicetak, sedangkan kekurangannya fraktur atau patah dan mahal. 2. Kelebihan biomaterial pada polimer. Kelebihannya yaitu kenyal dan elastis, lebih akurat, dan percetakan, waktu penyimpanan bisa tahan lama, tidak mudah robek, mudah dibentuk dalam pencetakan, dan murah. Adapun kekurangan dari biomaterial polimer, tidak kuat karena terlalu lunak, memerlukan sendok cetak perorangan, berpotensi distorsi, harus diisi dengan stone secepatnya, kotor atau lengket, dan aroma yang terkadang menyengat mengganggu kenyamanan pasien. 3. Kelebihan dan kekurangan biomaterial pada komposit. Kelebihannya yaitu kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, dan sewarna dengan gigi. Sedangkan kekurangannya mudah mengerut, mudah rusak, dan warna tidak berubah. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan biomaterial pada keramik. Adapun kelebihannya, biokompatibilitas baik, terlihat natural, daya tahan tinggi terhadap pemakaian dan distorsi, tahap terhadap serangan kimia, mempunyai daya kompresif strength yang lebih tinggi. Adapun kekurangannya, mudah rapuh, mengeluarkan suara klincing saat gigi berontak, tidak dapat dihaluskan dengan cepat, terlalu lemah untuk pembuatan, tidak dapat mengikat untuk dasar akrilik, dan koefisien thermal expansion tidak sebanding dengan kekuatan tarik rendah. Sekian pembahasan tentang review materi biomaterial, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.